منهم تاريما الغنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hibiners. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama guru kita Habib Abdurrahman bin Sakir Al-Atas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana? Alhamdulillah Habib baik, sehat berkat doa Habib. Nah Habib, di bulan Ramadan ini, di hari ke-10 Ramadan ini Habib, katanya tuh ada sejarah tentang Fatu Mekah. Nah, Fatu Mekah itu apa sih Habib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mengisahkan tentang bagaimana tragedi Fatu Mekah yang sangat berkesan bagi sejarah kaum muslimin. Kejadian Fatu Mekah ini, bagaimana kronologi terjadinya Fatu Mekah kembali ke dalam perjanjian Hudaybiyah. Oh, perjanjian Hudaybiyah. Yang dimana perjanjian Hudaybiyah, di antara perjanjiannya itu setiap kabilah Arab, jadi di Makkah itu ada dua kabilah. Ada namanya Bani Bakar dan Bani Khazraj. Bani Bakar dan Bani Khazraj, mereka mempunyai bani-bani di bawahnya yang kecil-kecil. Mereka mengikuti di antara dua suku besar. Dua suku ini saling berantem satu sama lain, berperang satu sama lain dari zaman dulu. Nah, maka ketika dengan perjanjian Hudaybiyah, suku manapun yang masuk ke dalam kelompok manapun, dia dalam lindungan kelompok itu. Akhirnya apa? Suku Khazraj masuk ke dalam kelompoknya kaum muslimin, dan suku Bakar, Bani Bakar masuk ke dalam kelompoknya kaum kafir Quraisy. Tenang, tidak ada peperangan, tidak ada pembantaian, tidak ada siksaan ataupun gangguan antara dua kelompok ini, sehingga mereka merasa damai satu sama lain. Setelah ada perjanjian itu, Bip, setelah ada perjanjian itu. Namun Bani Bakar mempunyai dendam yang lama, mempunyai dendam yang lama, rasa kesal yang masih terus menggebu-gebu dalam hati mereka, sehingga mereka ingin menuntut balas, pengen balas dendam mereka. Akhirnya dengan pengen balas dendamnya mereka, kaum kafir Quraisy membantunya dengan alat perang. Oh, dibantu sama kafir Quraisy tuh. Dibantu oleh kaum kafir Quraisy, karena kaum kafir Quraisy nggak terima ada suku Khazraj ikut kelompoknya dengan kaum muslimin. Ya. Akhirnya apa? Ditentukan waktu untuk pembantaian kaum suku Khazraj. Dibantai, dibunuh, bahkan disiksa suku Khazraj. Ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan syahwat mereka dan balas dendam mereka, sehingga ketika selesai pembantaian Bani Bakar ke suku Khazraj, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Takut kaum muslimin akan marah dan menyerbu mereka di Mekah. Karena ketika itu kaum muslimin sudah dalam masa jayanya. Oh, udah jaya, Bib, udah banyak gitu maksudnya. Udah banyak, pengikutnya udah banyak. Akhirnya diutus Sayyidina Abu Sufyan dengan musyawarah pembesar kaum kafir Quraisy. Diutus Abu Sufyan ke Madinah untuk membuat perjanjian yang baru. Oh, ada perjanjian lagi gitu, Bib. Takutnya kaum muslimin menyerbu Mekah, mereka takut. Mereka yang membuat peperangan, mereka yang memantik rasa dendam dan pembantaian, tapi mereka yang takut. Akhirnya diutus Abu Sufyan ke Madinah. Baik itu ke Madinah, beliau singgah pertama kali ke rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah. Nah, begitu baru masuk ke dalam rumah Ummu Habibah, pengen duduk di atas tikar. Begitu pengen duduk di atas tikar, itu tikar diangkat oleh anak itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh duduk di atas tikar itu. Kalau mau duduk jangan di atas tikar itu. Ditanya sama Abu Sufyan sama ayahnya, ya ibnati, kamu lebih senang kepada tikarmu apa lebih senang kepada aku? Akhirnya dijawab oleh anaknya Ummu Habibah, sesungguhnya tikar ini tikar Rasulullah SAW. Aku tidak ridho engkau yang najis menduduki tikarnya Rasulullah SAW. Abu Sufyan marah, sungguh telah berubah perangaimu ya anakku. Akhirnya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian yang baru. Tidak ada jawaban yang memuaskan untuk Abu Sufyan. Keluar dari tempatnya Rasulullah, dia datang Sayyidina Abu Bakar. Mau coba lagi gitu. Mau coba lagi untuk dipujuk biar datang ke Rasulullah. Iya.
Nggak ada jawaban yang memuaskan. Datang ke Sayyidina Umar, begitu juga nggak memuaskan jawabannya. Bahkan datang ke Sayyidina Ali, ya, karena masih ada qarabah, ya, masih ada persaudaraan untuk meminta keringanan kepada Rasulullah agar membuat perjanjian yang baru. Akhirnya apa? Nggak ada jawaban yang memuas pun juga. Akhirnya kembali Abu Sufyan ke Mekah dalam keadaan tangan kosong, nggak mendapatkan hasil. Nggak ada hasil apa-apa nih. Menarik, kejadian yang menarik, 3 hari sebelum kabar pembantaian Bani Bakar kepada Bani Khazraj, Rasulullah udah tahu. Oh, Allah masya Orang belum ada yang tahu, tapi Rasulullah 3 hari sebelum kejadian orang tahu, Rasulullah udah tahu. Udah tahu tentang kejadian Akhirnya itu. begitu Rasulullah tahu, beliau merintahkan kepada Sayyidatuna Aisyah untuk menyiapkan peralatan perang beliau. Jadi 3 hari itu udah siap. Udah siap. Mau perang Jadi itu. 3 hari sebelum kaum muslimin tahu, Rasulullah udah siap. Bahkan Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidatuna Aisyah menyiapkan alat perang Rasulullah, kaget, heran. Ada apa Rasulullah seperti ini katanya. Akhirnya begitu kaum muslimin tahu, baru sadar. Dan begitu kaum muslimin tahu, Rasulullah menyuruh dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk siap-siap untuk kita menuju Makkah Al-Mukarramah untuk membebaskan Makkah. Jadi ketika itu Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Jadi di sini ada taktik Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengutus Abu Qatadah dan beberapa pasukan untuk jalan ke arah yang lain. Jadi ketika itu memang kaum kafir Quraisy sedang memata-matai muslimin. Takut ada pergerakan besar-besaran. Biar kaum musyrikin bisa bersiap-siap. Akhirnya dengan taktiknya Rasulullah, Abu Qatadah mengarah ke tempat lain yang menyangka kalau Rasulullah bakal ke arah sana. Iya. Akhirnya kaum musyrikin dan kaum munafikin gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu bahwa tujuannya ke situ, ke Mekah. Akhirnya apa? Ada kejadian menarik. Hatim bin Abi Balta'ah, dia ini mengirim surat dan menaruh kepada seorang budak perempuan untuk mengirimkan surat ini kepada keluarganya yang ada di Mekah. Hatim bin Abi Balta'ah mengirimkan surat. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu untuk dikejar itu perempuan. Kalau ini perempuan ngasih kabar ke kaum kafir musyrikin di Mekah, akhirnya kita bisa peperangan bertumpahan darah dalam Mekah. Dan Rasulullah sebenarnya nggak menginginkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Diutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Miqdad bin Aswad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Miqdad diutus untuk mengejar perempuan ini. Begitu tertangkap, perempuan ini nggak ngaku tadinya. Bahwa dia menerima surat gitu. Membawa surat untuk disampaikan ke Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya diinterogasi dengan teliti, akhirnya dia mengakui. Dipanggil Hatim bin Abi Balta'ah. Kenapa engkau mengirim surat katanya? Akhirnya Hatim bin Abi Balta'ah mengakui, ya Rasulullah, inda Makkah ahli wa auladi wa mali. Sesungguhnya di Makkah ini ada hartaku, ada keluarga aku, ada anak-anakku, nggak ada yang menjamin keselamatan mereka. Maka aku ingin mengkabarkan mereka agar mereka bersedia dan berjaga-jaga. Marah Sayyidina Umar ketika mendengar seperti itu. Akhirnya minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal Hatim bin Abi Balta'ah. Pengen dipenggal. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala dia. Sayyidina Umar ini mempunyai sifat dan watak yang sangat keras. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, melarang Sayyidina Umar untuk melakukan itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, innahu qad syahida badran. Innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allahu qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Innahu qad syahida badran. Wahai Umar, dia ini hadir perang Badar. Dia hadir perang Badar. Wa ma yudrika ya Umar, engkau enggak tahu apa yang terjadi. La'alla Allahu qad ittala'a ala ahli badrin. Mungkin Allah menangkap apa yang ada di dalam hatinya dia yang kau tidak ketahui, dan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum," perbuatlah sesuka kamu, faqad ghafartu lakum, karena aku telah mengampunkan kalian. Jadi orang-orang Badar itu, ahlu Badar yang ikut perang Badar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan khas, secara khusus dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tanggal 10 Ramadan, hari Selasa pagi hari 8 Hijriah, Rasulullah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah.
dengan pasukan 10.000. 10.000 pasukan. Akhirnya beliau singgah di tempat yang bernama Kadid. Kadid. Nah, di tempat yang bernama Kadid Rasulullah membatalkan puasanya. Kadid tuh daerah gitu, Beb? Nama daerah, nama tempat. Rasulullah membatalkan puasanya dengan orang-orang rombongannya juga. Karena ketika itu musafirin dan lagi syiddatul har, lagi panas. Akhirnya setelah membatalkan puasa dan singgah sebentar, lanjut lagi sampai singgah ke tempat yang bernama Wadi Fatimah. Wadi Fatimah. Nah, namanya Wadi Fatimah, nama tempatnya Wadi Fatimah. Singgah di situ nggak lama, habis itu berangkat lagi Rasulullah, singgah di tempat yang dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya ketika itu Rasulullah mengutus Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk keliling-keliling. Di Mekah tuh, Beb? Dekat dari Mekah. Oh, sebelum masuk kota Mekah. Namanya kalau nggak salah Mar Ad-Dhahran. Nama tempatnya Mar Ad-Dhahran. Akhirnya Sayyidina Abbas keliling-keliling mendapati Abu Sufyan sedang memata-matai kaum muslimin. Oh, udah mantau gitu, Beb, ya? Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Abbas, dikasih kabar kalau besok Rasulullah pagi hari bakal menyerbu Mekah. Melihat Sayyidina Abu Sufyan udah putus asa, akhirnya Sayyidina Abbas mengajak Sayyidina Abu Sufyan untuk menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Sufyan berdialog sedikit dengan Rasulullah dan akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Sufyan masuk. Abu Sufyan masuk Islam. Karena Rasulullah melihat Abu Sufyan ini petingginya kaum kafir Quraisy, Rasulullah memberikan kabar gembira. Man dakhala dar Abu Sufyan faqad amin. Wa man aghlaqa abwabahu faqad amin. Wa man dakhala Masjidil Haram faqad amin. Jadi di sini Rasulullah memberikan kabar gembira, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan bakal selamat, enggak bakal dibantai oleh kaum muslimin. Barang siapa yang nutup rumahnya dia, enggak ada yang keluar, bakal selamat. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram akan selamat juga. Singkat cerita, pada tanggal 17 Ramadan pagi hari pada tanggal 8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah menjadikan 3 bagian, 3 kelompok. Yang pertama, Rasulullah menjadikan panji pertama kepada Khalid bin Walid, masuk ke dalam dataran rendah, daerah kanan. Sebelah kanan gitu. Sebelah kanan. Lalu Rasulullah mengutus Zubair bin Awwam ke dataran tinggi, naik dari atas. Kemudian kaum Ansar masuk ke dataran antara 2 wadi, antara 2 lembah. Kaum Ansar ini masuk lewat sini. Begitu masuk ke dalam 3 bagian ini, Rasulullah pun masuk juga. Sampai di depan Ka'bah, beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah mencium Hajar Aswad. Begitu mencium Hajar Aswad, beliau tawaf. Sambil tawaf, beliau mendorong berhala dengan busur panahnya. Dijatohin gitu, Beb, ya? Dijatohin. Sambil dijatohin sama Rasulullah mengucapkan ayat Al-Quran, faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Beliau terus tuh jatuhin berhala sambil baca ayat itu. Begitu pembebasan ke kota Mekah, akhirnya semua ahlu Mekah berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan berjanji bahwa orang Mekah akan taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mewajibkan seluruh kaum Mekah untuk masuk Islam. Jadi beliau bebaskan mereka semua yang masih pengen dengan keyakinannya, dan Rasulullah tidak memaksakannya. Tapi dengan syarat Rasulullah setiap membuat peraturan harus ditaati. Semua dari kota penduduk Mekah itu, ya? Harus ditaati. Nah, ini adalah suatu sejarah yang sebenarnya masih panjang lagi. Ada beberapa sejarah yang masih di dalam Fathu Makkah ini sangat luas. Namun karena waktu yang tidak pas dan tidak mencukupi, dan insya Allah bisa kita pelajari lagi di beberapa kitab-kitab sejarah. Nah, ini adalah suatu sejarah yang berkesan sekali di dalam sejarah kaum muslimin. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat dan berfaedah. Amin. Dan insya Allah bisa mendapatkan keberkahan Rasulullah dan nazar daripada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Muhibiners yang telah menyaksikan Tausiah Ramadan
bersama Habib Abdurrahman bin Sakir Al-Atas di channel Muhibin TV tentang bagaimana sejarahnya Fathu Makkah. Insya Allah kita akan berlanjut terus Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Sakir Al-Atas. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.